Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan mempedulikan hidup kami. Namun, seringkali kami salah paham kepadamu, mengira Engkau melupakan kami dan membiarkan kami. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami belajar mengenal-Mu dengan lebih tepat. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat bangsa Israel di Mesir, mereka mengalami penindasan yang mengerikan. Mereka bukan saja mengalami perlakuan kasar sebagai budak, tetapi juga kengerian pemusnahan setiap bayi laki-laki yang lahir dari ibu Ibrani. Sulit membayangkan kejadian setiap bayi laki-laki yang baru lahir direnggut dari tangan ibunya yang memohon dan kemudian dibuang ke sungai Nil untuk ditenggelamkan. Hal ini dapat kita bandingkan dari Keluaran pasal pertama ayat 15 sampai 22. Dapat dikatakan inilah gambaran dari kehidupan dunia yang sudah berdosa atau yang ternoda dosa. Bayangkan kesedihan yang tak terhindarkan melanda satu rumah ke rumah yang lain. Bayangkan perasaan tidak berdaya dari banyak orang saat itu. Saudara-saudara, Alkitab dengan jujur mengungkapkan tentang kehidupan di dunia yang rusak ini. Alkitab tidak menutup-nutupi ketidakmanusiawian yang kelam, kesedihan yang mendalam, dan jeritan minta tolong yang merupakan akibat dari dosa yang hidup di dalam hati manusia. Ya, inilah kegelapan dosa yang ada di dunia ini. Namun, puji Tuhan, dengan adanya kegelapan dosa ini, terlihat adanya kasih karunia dari Allah atau campur tangan Allah terlihat semakin bersinar di dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal pertama sampai pasal yang ketiga, nampak sepertinya kegelapan dosa yang melanda manusia menjadikannya tidak memiliki harapan. Namun Allah bertindak dengan belas kasihannya untuk menghancurkan kejahatan yang ada. Kematian semua bayi laki-laki tak bersalah dari bangsa Israel ini menggambarkan kematian yang melanda manusia di dunia ini yang memerlukan juru selamat yang akan mengalahkan dosa dan kematian untuk selamanya. Saudara-saudara, di saat-saat kelam, ketika tampak tidak ada harapan bagi anak-anak Allah, secercah harapan bersinar. Terang hadirat Allah menyinari anak-anak Israel yang adalah milik Allah. Tentu saja saat itu mereka bisa bertanya-tanya, di mana Allah berada? Apakah Allah mendengar tangisan mereka? Apakah Allah mengingat janji-janjinya? Dan apakah Allah peduli untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Namun terlihat dalam realitanya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tidak mengabaikan mereka. Dia tidak melupakan janji-janjinya. Hal ini dapat kita bandingkan dari Keluaran pasal 2 ayat 24 sampai 25. Jadi Allah tetap mempedulikan mereka. Saudara-saudara, hal seperti ini tentu juga akan diperbuat Allah bagi kita. Ia pasti juga akan memberi harapan yang sama besarnya kepada kita. Ya, Dia adalah Allah yang sama. Dia ada di pihak kita sama seperti Dia ada di pihak bangsa Israel saat itu. Dapat dikatakan, keamanan bangsa Israel dalam masa sulit sama dengan keamanan kita dalam masa sulit.
Dan satu-satunya harapan bangsa Israel di dunia yang rusak ini adalah satu-satunya harapan kita juga di dunia yang rusak ini, yaitu agar Allah mendengar, melihat, dan memperhatikan keadaan mereka. Dan jelas Keluaran pasal 2 ayat 24 hingga 25 mengungkapkan bahwa Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, umat Allah tidak dibiarkan sendirian dalam traumanya. Mereka tidak ditinggalkan Allah. Allah mendengar, Allah ingat, Allah melihat, Allah tahu, dan Allah akan bertindak dengan kuasa penyelamatan yang luar biasa baginya. Jadi kiranya setiap kita pun sadar bahwa saat kita menghadapi konsekuensi hidup di dunia yang berdosa ini, Allah mendengar, Allah ingat, Allah melihat, dan Allah tahu. Dan kita memiliki harapan dalam kegelapan kita. Kita tidak sendirian. Telinga Allah selalu memperhatikan tangisan kita. Dan Dia mengawasi kita dengan mata yang penuh belas kasihan. Dan kita pun pasti akan diberi pertolongan, kekuatan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bahkan jalan keluar yang sulit kita pahami, tetapi itu mampu dilakukannya bagi kita. Kiranya renungan firman-Nya ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mau mendengar, melihat, dan memperhatikan kami, serta siap memberi pertolongan, kekuatan, dan harapan hidup bagi setiap kami. Memang banyak masalah bisa terjadi pada kami di dunia yang sudah tercemar dosa ini. Tetapi kami tidak sendirian dan kami tidak takut karena ada Engkau selalu berserta kami. Sehingga kami pun pasti dapat menjalaninya dengan baik dan pasti juga memiliki kekuatan luar biasa serta harapan yang positif dan indah. Terima kasih atas kepedulian-Mu ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.